Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat siang, selamat sore, selamat ataupun selamat malam. Perkenalkan, nama saya Maulana Muhammad Harid. Saya dari Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro pada program studi teknologi rekayasa otomasi. Hari ini saya akan membahas UART atau bagaimana cara komunikasi antar perangkat. Nah, di sini pada page pertama kita bahas UART atau bisa menggunakan pooling. Nah, di sini kita bakal menggunakan metode pooling untuk membaca data UART. Nah, konsepnya itu sederhana. Jadi kalau pooling itu artinya tuh dia bakal terus-terusan programnya bakal terus-terusan ngecek apakah ada data yang masuk. Nah, kalau ada data nih masuk, nah itu dia bisa langsung dikirim kembali atau pengiriman kembali itu disebut echo karena mantul gitu, balik dikembalikan. Nah, tapi ada kelemahannya teman-teman. Kelemahan dari metode ini adalah adanya delay. Karena CPU itu bakal terus-terusan ngecek data, sehingga uh, kalau nggak ada input pun terus dicek. Jadi mungkin akan ada delay. Jadi bisa disimpulkan bahwa pooling ini mudah, tapi cukup kurang efisien lah bahasanya teman-teman. Kemudian ada namanya interrupt RX. Nah, di sini di kedua, itu interrupt itu adalah cara juga untuk menerima data. Nah, beda sama pooling, teman-teman. Di sini CPU itu tidak perlu ngecek terus-terusan. Kalau pooling itu dia bakal ngecek terus-terus ada data masuk apa enggak dicek terus satu-satu. Nah, di sini enggak. Kalau di sini itu dia bakal masuk datanya. Nah, data tuh masuk itu bakal memicu programnya. Nah, atau disebut interrupt. Ada data masuk, nggak interrupt. Nah, di situ bakal nge-trigger. Ada data masuk. Nah, jadi responnya tuh bakal muncul pas ada interruptnya aja. Jadi, alhasil responnya juga jauh lebih cepat dan efisien karena CPU tidak perlu ngecek terus-menerus. Nah, perbandingannya tuh ya seperti itulah. Interrupt itu lebih optimal dibandingkan pooling jadi kan karena dia tuh bahasanya emang dapat input dia bakal ngecek pas ada interrupt data masuk aja. Terus ada juga cara yang ketiga yaitu ring buffer atau apa ya? Ring buffer itu adalah buffer yang berbentuk seperti kayak ngelinker gitu. Nah, itu tuh digunakan untuk nyimpen data sementara dari UART, teman-teman. Nah, keunggulannya adalah untuk menangani data yang masuk terus-menerus tanpa kehilangan data selama buffer belum penuh. Jadi datanya tuh bakal ada terus kalau saya belum penuh. Nah, jika buffer penuh, ntar dan tidak segera dibaca datanya, akan terjadi namanya overflow atau berlebih itu. Nah, di sini juga kita bisa menampilkan biasanya itu digunakan untuk statistik buffer untuk monitoring. Yang keempat ada printf redirect. Nah, di sini itu mengarah ke fungsi printf ke UART. Jadi, semua output yang biasanya tampil di konsol bisa kita kirim ke serial monitor. Nah, ini tuh berguna untuk misalnya debugging untuk menampilkan data sensor atau status LED secara real time. Nah, printf ini juga ya fungsinya biasanya buat via serial gitu. Jadi itu mempermudah proses monitoring sistem. Ada juga namanya comment parser. Nah, comment parser itu berfungsi untuk membaca input dari user terus diterjemahin jadi perintah. Contohnya ada LED nih, LED on. Itu kan jadiin perintah gitu kan, input. Terus jadiin perintah, terus misalnya itu jadi status gitu atau statusnya tuh on off gitu kan. Nah, sistem akan memproses string dari status tersebut terus dipisahin nih komen sama parameter. Terus kalau udah bisa buat untuk ngejalanin itu gitu. Nah, ini tuh dasar dari sistem kontrol yang berbasis teks biasanya. Ini ada juga JSON protokol. Nah, di sini tuh menggunakan format JSON untuk komunikasi. Nah, JSON itu memungkinkan pengiriman data yang lebih terstruktur, misalnya tuh bentuknya key dan value. Nah, kita bisa untuk menguji input yang valid atau tidak valid gitu. Keunggulannya, JSON itu lebih mudah dibaca dan fleksibel karena sistemnya itu lebih kompleks ya teman-teman. JSON itu emang data yang rinci gitu. Kita lanjut aja. Ketujuh, ada namanya line editor. Nah, line editor ini tuh
fitur yang dia tuh memungkinkan pengguna untuk menggunakan tombol panah atas ataupun panah bawah untuk history comment misalnya. Terus bisa juga menghapus karakter dengan backspace. Dengan fitur ini kita bisa ngedit lah ya. Kita bisa interaksi dengan lebih nyaman menggunakan terminal yang lebih profesional. Kedelapan ada STX dan ETX. Nah, STX itu menandai awal data. Kalau misalnya ETX itu menandai akhir data. Nah, jadi ini penting agar data tuh dikirim bisa dipisah biar jelas awal mana akhir mana sehingga kita bisa menggunakan teknik misalnya salah satunya byte stuffing untuk menghindari konflik dengan data isi. Terus ada juga namanya CRC9 checksum. Nah, di sini itu kita bisa menggunakan CRC8 untuk mendeteksi error. Jadi setiap data yang dikirim akan dihitung checksumnya. Nah, saat diterima, checksum itu bakal dihitung ulang, terus dibandingkan, dan kalau ada yang nggak sama, berarti data tersebut ada rusak atau ya saat transmisi itu rusak. Nah, ini itu buat ngecek error. Nah, ini penting untuk memastikan integritas data. Terus ada juga timeout parser. Nah, ini mirip Pak, ini parser juga. Jadi di sini itu fungsinya kita untuk menggunakan timeout untuk mendeteksi paket lah. Jadi dalam waktu tertentu tidak ada data masuk, sistem bakal anggap paket ini udah selesai atau terjadi error soalnya nggak masuk. Nah, metode ini juga berguna ketika nggak ada penanda akhir seperti ETX tadi. Jadi, timeout itu membantu untuk parsing data yang tidak lengkap. Terus ada juga multi-UART bridge. Nah, kita bisa membuat bridge antara dua UART, data yang masuk dari UART pertama diteruskan ke UART kedua dan sebaliknya. Jadi ini sambung menyambung gitulah. Nah, ini bisa disebut juga komunikasi dua arah atau bidirectional. Nah, fitur ini juga biasanya digunakan untuk debugging atau menghubungkan dua device berbeda. Terus, terakhir, ada namanya error statistik. Nah, error statistik ini tuh bisa menampilkan statistik error ya. Contohnya nih, ada parity error, framing error atau ya lainnya lah. Nah, data ini digunakan untuk monitoring kualitas kayak komunikasi biasanya. Ya, soalnya kan buat ngecek itu, dengan adanya statistik ini, kita bisa tahu apakah sistem itu berjalan dengan baik atau tidak. Kurang lebih begitu. Nah, saya sudah mencoba latihan dengan UART. Jadi di sini kita sebenarnya ada 3. Cuman saya ini dua-dua aja. Jadi pertama, kita pengen menghubungkan LED, terus ada push button. Nah, 2 LED dan 2 push button itu bakal ditampilkan atau dibaca statusnya dengan metode UART, teman-teman. Nah, dari sini kita pengen pertama nih ESP dulu, misalnya ESP. ESP itu kita bantuan platform I/O juga. Dia buat ngebaca kita pakai perangkat apa, frameworknya apa gitu kan. Terus kita bisa nanti dulu. Terus di mana. Terus nanti di codingannya ini dia bakal ngebaca pinnya EX sama TX-nya. Dia bakal berapa. Nah, ntar ini bakal disambungin juga ke LED. Nah, dari LED apa namanya? Dia bakal nampilin datanya, bakal ditampilin ke HMI. Jadi dipakai printf tadi yang ditampilkan ke monitor. Nah, ini bakal ditampilkan di sini. Kita bakal tampilkan dengan konfigurasi kurang lebih begitu. Dan nanti fungsinya, jadi kita pengen ESP itu ngasih tahu ke kita, ataupun kita mengontrol dari HMI kondisi LED. Misalnya, kita pengen nyalain LED 1 atau 2, terus LED 1 apa 2 itu kondisinya nyala otomatis, ditampilkan di HMI. Terus ada push button, kita pencet atau tidak gitu. Nah, itu kita tampilkan di HMI. Nah, yang di STM juga sama.
Cuman bedanya kita memerlukan bantuan namanya FTDI atau Future Technology Device Internasional. Nah, jadi ini tuh bahasanya modul tambahan untuk konverter antara USB ke serial gitu. Jadi atau ke apa namanya UART yang biasanya tuh dipakai untuk yang ngehubungin dari perangkat elektroniknya itu ke Arduino ke ESP. Nah, di sini tuh ke STM. Jadi dari perangkat apa namanya? Dari laptop ntar bakal ke FTDI terus ke STM. Nah, kurang lebih begitu. Di sini bakal intinya tuh dia bakal berisi program untuk ngebaca apa namanya? Datanya, ngebaca data-datanya terus ditampilkan lah data tersebut atau kita mengontrol, kita memberi perintah untuk mengontrol perangkat elektroniknya. Di sini tuh LED sama push button. Nah, mungkin kita lihatkan saja. Nih, oke. Nah, jadi di sini tuh kita pengen, ini kan ada apa namanya menampilkan nih, ada kontrol LED, ada button gitu kan. Nah, jadi dia bakal nampilin dia tuh statusnya apa. Kita lihat ini yang dulu deh. Kita mulai dari yang ESP. Ini ESP nih. Ini kan ESP. Nah, ESP begitu kita nyalain LED 2 dari sini on off. Terus push button kondisinya kita bisa lihat nih. Ini on apa off, kalau dipencet dia bakal nyala. Nah, itu seperti itu pakai FTDI UART. Nah, jadi kita bisa kasih tahu status apa namanya? Statusnya atau mengontrolnya. Kalau kita button kita pencet-pencet dia bakal nyala atau enggak indikatornya. Kalau misalnya LED kita bisa nyala matiin dari HMI itu kita bisa minta dia kasih perintah buat ngirim perintah LED tolong nyala atau mati gitu. Selanjutnya yang ini tuh buat seingat saya STM ASP. Oh, ini ESP. Jadi di ESP dia bakal ada nih, ada ada LED 2, push button 2, push button 2. Nah, dari sini buat nyalain LED kita nyalain ya kan. Nah, kayak gini lah, lebih jelas nih kelihatannya nih. Ya kan, nyalain dua-duanya nih, kita nyalain dua-duanya. Terus push button bukan ngaruhin ke itu, tapi kita ngasih tahu monitoring kondisinya button tuh aktif atau tidak aktif gitu kan. Nah, terus mana nih? Yang terakhir itu, nah sekarang kita pengen pembacaan kondisi dengan bantuan dua perangkat, jadi STM sama ESP. Jadi dia tuh saling menghubungkan jadi bridge gitu. Nah, itu bakal ngirim namanya tuh apa namanya? Full ke situ. Nah, jadi dia bakal menampilkan. Nah, misal diklik nih. Nah, dipencet buttonnya bakal ngasih tahu nih dia ke press ya kan. Nih, LED-nya nyala. Dia ngasih tahu button itu terpencet atau gimana gitu. Udah, gitu aja sih. Codingannya ya begitu deh. Dan karena ini kita pakai HMI, kita pakai bantuan Python, bahasanya itu Python. Di sini tuh bukan C.
Ya intinya seperti itu sih. Jadi membaca kondisi-kondisi dan dikirim untuk memerintah ataupun menampilkan data yang terjadi. Nah, itu tadi kalau misalnya yang itu disebut juga namanya full duplex ya teman-teman. Saya lupa jelaskan. Intinya seperti itu. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.